hormati pengasuh pondok pesantren Al-Islah yang bertempat di Grojogan, kata orang bilang wong desa, tapi rasa kota bapak. Ya, saya hormati juga ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada SDK, ada SMP 7, ada ibu bank sampah. Sebagai umat beragama tentunya bersyukur itu menjadi sesuatu. Kebanggaan kita adalah kopi. Ada kopi Arabica, ada kopi Robusta. Kali ini dengan rasa yang berbeda, Om Benny sebagai owner dari Bikof Cafe mencoba untuk memperkenalkan produk barunya. Dan hadir di tengah kita sudah di bagian sana ini dekat terima tamu sudah ada kopi yang bisa dinikmati. Tapi jangan lupa pesannya kalau cocok sebarkan pada yang lain. Kalau ada yang komplain, tolong beritahu kami. Seperti itu. Al-Islah dan beliau juga penggiat lingkungan, karena di Al-Islah juga sudah dimulai. Saya dengan Bu Murti punya komitmen, hadir di sini punya komitmen untuk mengelola sampah dengan sebenar-benarnya, Pak. Semua warga desanya kita kasih tabungan emas gratis semua. Iya, kemudian ada Pak Saifuddin, beliau yang punya pasar, 16 pasar Mbak Reni. Gimana kalau semua lapak kita jadikan agen kita, bukain tabungan emas gratis semuanya. Kemudian ada Pak Dirman, nah ini Ustadz Pak Yai di Pondok Al-Islah ini sekaligus guru sama santri-santrinya kita bukain tabungan emas gratis. Oke. Kemudian apa nanti saya sampaikan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi sampah bisa haji, sampah bisa nyekolahkan anak, sampah bisa jadi emas dan sebagainya. Nah, bisa. Pengen sekali ingin membuka tabungan emas dari Pegadaian. Pada waktu itu masih belum ada pandemik, karena pandemik jadi kegiatan bank sampah itu mulai merosot. Nah, ini dari teman-teman kami yang dari bank sampah Udin ini sebetulnya sudah sangat giat sekali untuk bank sampahnya. Sumber masalah. Tapi kemarin saya cukup apresiasi ada satu di Wonosari, itu kresek itu bisa digunakan untuk produksi membuat sandal ya. Nah, itu kreatif ya. Next, ini plastik lainnya, ini plastik yang bisa 2 atau 3 material di dalam, tapi ini biasanya banyak di toko underdeal, kan toko-toko itu yang plastiknya keras ya. Sudah bisa dibuat seperti pemasukan dari keuangan dari bank sampah sendiri. Nah, sementara ini yang kami lakukan itu kalau kita menggunakan mungkin ya kalau tempat botol, akhirnya obatnya dibuka semua. Saya beritahunya nggak salah dia, karena begitu saya beritahu, pokok ono plastik sekarang tak kumpulkan. Agaknya bank sampah itu hanya sebagai yang penting ada jalan sementara, tapi habis itu setelah berapa bulan hilang. Nah, yang mau kami tanyakan, apakah mungkin ada program untuk pelatihan? Karena kebetulan kalau di dunia pendidikan itu kami membuat bank sampah itu ya berdasarkan apa yang kami cari informasi dari internet. Tapi selama ini belum pernah mendapatkan pelatihan bank sampah di sekolah. Sedangkan itu menjadi persyaratan ketika sekolah itu mau maju menjadi sekolah adiwiyata. Ya, kemudian apakah bisa kalau dunia pendidikan itu nanti dilingkan, misalnya kami sudah punya bank sampah, dilingkan dengan yang program dari Pegadaian itu regulasinya seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih. Paguyuban dan lain-lain semuanya, kita semua stakeholder yang ada di situ kita secara teknis kita ajak diskusi, tapi ada tim yang menarik untuk melakukan satu kegiatan pilah sampah sebagai sebuah istilahnya itu gerakan ya secara nyata di masyarakat. Itu akan kita lakukan. Cerita banyak, tapi yang pasti kita juga
dibantu untuk perkenalannya ke masyarakat yang lain, sehingga paving ini bisa dikenal dan banyak digunakan oleh masyarakat Bondowoso. Dengan demikian setidaknya sampah dikurangi dengan adanya pabrik paving itu, Pak. Mungkin peralatan yang mungkin belum terlalu canggih ya, Pak ya, untuk menampung sampah lebih banyak lagi. Jadi dimohon bantuan untuk peralatan, Pak. Terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini pemerintah kabupaten sebenarnya sudah mengeluarkan Perda nomor 9 tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang salah satunya adalah membuang sampah sembarangan itu juga bisa dikenai sanksi dan lain-lain. Nah, ini tentu diperlukan adanya kesadaran, kemudian juga budaya hidup bersih dari warga masyarakat. Nah, tentu masalah sampah ini tidak hanya menjadi domain, menjadi PR bagi pemerintah daerah, bagi pemerintah yang ada saat ini, tetapi juga menjadi PR kita bersama. Mari kita kelola dan kita selesaikan masalah sampah ini secara kolaborasi, secara bersama-sama dengan berbagai elemen masyarakat yang ada, baik itu juga mungkin LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup, kemudian juga para pemerhati, kemudian dari unsur pemerintah daerah tentu, kemudian juga mungkin di dunia pendidikan juga, kemudian OPD terkait. Nah, lebih-lebih kepada pemerintah desa di mana di sana punya stakeholder, punya perangkat yang bisa memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola sampah dengan baik. Dan saat ini juga sudah banyak mitra-mitra kerja atau pengelola sampah ini, baik itu bank sampah, LSM dan lain-lain. Dan mari kita kolaborasi supaya sampah yang ada di Bondowoso yang menurut penyampaian dari Kepala DLHB dari waktu ke waktu selalu mengalami kenaikan ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari, khususnya kepada warga masyarakat Bondowoso. Terima kasih. Sementara ini kalau di Pegadaian kita sudah bermitra dengan beberapa bank sampah. Jadi bank sampah itu kan otomatis memilah sampahnya. Sementara dari pemilahan sampah tersebut biasanya uang itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi setelah bermitra dengan Pegadaian, mereka juga melakukan investasi dalam bentuk tabungan emas. Saya rasa itu yang selama ini kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuli dari Ketua Bank Sampah Induk Bondowoso mengajak bahwa sampah itu harus kita pedulikan dari mana? Dari rumah. Karena sampah yang ada di rumah tangga itu lebih banyak, karena paling banyak sampah yang menghasilkan sampah itu ada dari rumah. Kita harus bisa memilah sampah organik dan sampah anorganik. Kalau dulu orang bilang bahwa sampah adalah masalah, sekarang kita harus bisa mengubahnya bahwa sampah adalah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maryami, RT 14 RW 05 Kelurahan Taman Sari, Bondowoso. Ibu-ibu, mari kita dibiasakan memilah sampah dari rumah.